Islam itu apa tuh? Islam itu kedamaian. Apa yang harus kamu damaikan? Yang pertama dirimu sendiri. Baru kamu bisa berdamai pada orang lain. Maka disebut dengan rukun Islam. Islam itu mendamaikan. Yaitu aslama yuslimu islaman. Ya apa belajar neng luar negeri, neng Madinah kok nggak paham morfologi, nggak paham ilmu shorof. Makanya Islam itu produknya salam. Maka assalamualaikum wujudnya warahmatullah, wujudnya lagi wabarakatuh, ya toh. Dimulai dari Islam. Apa Islam itu? Menundukkan dirimu. Dirimu yang harus kamu tundukkan. Apa? Dirimu yang dalam dirimu itu ada nafsu. Apa? Kemauanmu harus kamu pimpin. Yang amarah bisu, ya toh, mendorong kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini surat Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, para santri Bait Al-Quran Nurus Sofa dimanapun Anda berada, dan yang ikut secara luring ya. Pertama ada Novida ini, syarat mah ya. Novida dari Buleleng, Bali ya. Ya. Berikutnya Pok Nur ya. Novida ya. Lalu Pok Nur, vokalis kita lama nggak muncul di YouTube ini karena offline apa kuliah. Lalu Inai dari wajah amin aqsal madinati rajulun dan seterusnya ya. Baik, dan ini adik Tata sedang sakit. Jadi ikut sebentar, sakit apa anget dada ini. Ya kalian harus jaga kesehatannya. Ini Malang ini masuk level 3 ya toh. Masuk level 3 maka harus hati-hati, tapi tidak boleh takut. Jangan di kamar terus, berjemur pagi hari, supaya anget badannya. Baik, sebelum saya masuk pada materi, kemarin beberapa hari kita bicara tentang sholat syariah, sholat thariqah, ya toh. Baru masuk sholat thariqah, rukun qauli. Mestinya selanjutnya kan kita rukun qauli 5 kan, artinya takbir, fatihah, sholawat, salam ya. Takbir, takbiratul ihram, sholawat sih, ngantuk ini. Takbir, fatihah, atau iftitah. Ada doa sebelum fatihah itu namanya doa iftitah. Sebenarnya iftitah itu ya fatihah itu. Tapi ada doa sebelum masuk fatihah itu namanya doa iftitah. Inti doa iftitah itu ta'awud itu loh. Maka ta'awud itu hanya pertama pada rakaat pertama saja. Berikutnya nggak perlu ta'awud. Karena ta'awud itu bimangzilatil iftitah. Jadi ta'awud itu mangzilahnya, derajatnya sama dengan fatihah. Maka kalau baca fatihah berikutnya rakaat kedua jangan ta'awud lagi. Karena ta'awud itu maksud daripada ta'awud. Maka kajian thariqah itu bukan fikih, bukan lafadz, tapi dibalik lafadz yaitu maksud. Baru nanti masuk kajian hakikat namanya makna. Baru masuk kajian ma'rifat namanya apa? Makna, terus baru ada kadang makna tuh baru namanya konstruk. Laku ya, laku sholat itu loh. Jadi baru setelah tahu kan lafadz syariah, lafadz ya toh. Sholat syariah itu sholat lafadz itu loh. Terus sholat thariqah sholat maksud. Sholat hakikat sholat makna, alias subjektivitas diri kita bisa fakta diri kita, menangkap makna daripada sholat itu secara totalitas, baru masuk namanya sholat ma'rifah, namanya sholat laku.
Sholat laku itu sholat dampak. Artinya betul-betul orang itu sholat itu enteng dan menyenangkan itu loh. Sholat rukun ya enteng menyenangkan dan lakunya laku sholat. Laku sholat apa? Ya orang bisa laku sholat itu kalau ngerti apa sholat syariah, apa sholat thariqah, apa sholat hakikat, baru ngerti iso laku sholat ma'rifah. Nanti itu, nanti kita baru bicara apa? Kemarin sholat thariqah rukun qauli, ya. Baru takbir, lalu iftitah atau fatihah. Sekali lagi, jadi kenapa iftitah atau doa iftitah itu hanya rakaat pertama saja? Karena maksud daripada iftitah itu ta'awud. Makanya kalau yang rakaat kedua, pada kan sholat itu minimal 2 rakaat kan, kecuali sholat witir ya. Nah ta'awudnya sekali saja. Maka boleh ta'awud, boleh iftitah. Itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Nah, kenapa harus menta'awudkan diri, kenapa harus iftitah? Karena mau masuk fatihah. Pembuka segala kebaikan, baru tahiyat, baru sholawat, baru salam, dan sudah kita jelaskan semuanya. Nah mestinya hari ini, pertemuan berapa hari ini? Muhadharah mi'ah wa thalathin ya, 130. Muhadharah au liqa mi'atin wa thalathina. Ya, pertemuan ke-130. Yaitu baru masuk sholat thariqah rukun fi'li. Apa rukun fi'li itu? 6 kan jumlahnya, qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu duduk akhir. Lah ini kalau gerakan syariahnya kan itu, qiyam itu ya berdiri, ruku' itu yang menukui, i'tidal itu ya bangkit, sujud yang menukui. Tapi maksudnya apa? Lah baru dibahas dalam sholat thariqah. Maksudnya apa kuwi? Nek wis ro maksudnya nanti baru apa toh maknane? Makna itu pada diri. Hakikatnya seperti apa pada diri itu? Fakta pada dirimu masing-masing orang yang sholat itu rasanya kaya apa ngono lho maksudnya. Gampangane ngene ya. Syariate kan kopi iki kopi ya. Dalam syariat kopi itu ada gelas, ada macam-macam toh. Maksudnya apa? Maksudnya iki ya diombe ya. Orang mek di kopi, orang kok diwiridkan kopi. Enggak, maksudnya dihidangkan untuk diminum, ngono lho iku maksud. Thariqah namanya. Carane ngono ya apa? Diatur dalam thariqah. Carane, metodologinya, kaifiyahnya diseruput ojo tukang ngesor kene enggak iso. Nah, iki dibahas dalam thariqah. Baru nanti ketemu. Walah. Apa itu? Pahit enak lagi. Nah, macam-macam toh. Wis pokoknya ngono lah, namanya rasa. Nek wis ngono baru bicara sholat ma'rifah alias lakon. Iya kopi enak ancene. Nah sholat ki pancen enak ancene. Lah terus laku. Nah, laku sholat ki apa? Nanti kita bicarakan. Baik, sebelum masuk pada rukun sholat fi'li, hak thariqah, rukun thariqah sholat atau sholat thariqah bahas rukun fi'li. Saya mau menjawab pertanyaan dari pemirsa dulu dan alhamdulillah ya YouTube kita itu dapat sambutan ya, baik sekali. Tadi malam Abi kan ketemu sama Habaib ya, Habaib di Malang dan Pasuruan, Jawa Timur lah paling tidak, karena pandemi terbatas. Itu ada Habib Anis siapa itu ngambungi saya. Waduh alhamdulillah Yai, saya tiap hari mendengarkan YouTube-nya. Sekarang ketemu orangnya, waduh aku ya seneng banget. Ini cepuk itu hilang, cepuk ada lah, turunkan aja lah, oke. Nah, jadi seneng gitu. Artinya apa? Para habaib itu melihat YouTube kita. Ya toh, alhamdulillah. Terima kasih Beb, mohon doanya dan dukungannya Beb nggih. Terima kasih Beb. Ya, ini belajar Beb daripada tinimbang. Wong sebenarnya ngajinya ya daripada ini. Prinsipnya mala yudraku kulluhu yudraku ba'duhu. Ya karena nggak bisa ngaji offline ya kita ngajinya online Beb. Terus di YouTube kan sama istri. Istri saya itu kreatif, mbok menawa ngono duwike jare ngono. Ya wis lah ono ya alhamdulillah, enggak ono ya engko lek ono to. Ya wong temene kathah ya. Para habaib kan doanya luar biasa. Didukung para habaib itu sudah beres bahasa. Di samping itu juga Abi lagi dapat tugas dari guru Abi yaitu
mursyid Abi, mursyid thariqah Abi. Jadi Abi itu berthariqah Abi ini. Abi ini murid daripada Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Nizam As-Safa. Yang biasa Abi ngaji ke beliau. Ya, murabatohnya ke beliau itu. Apanya? Ya segala urip Abi, uripe ya rono, maksudnya itu murabatoh itu gandengkan hati, mempautkan hati kita pada guru. Kenapa? Karena gurulah yang bisa mengantarkan kita untuk suluk. Apa suluk itu? Menempuh jalan. Agar apa? Agar majdub. Apanya majdub itu? Berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Nek wis berjumpa Kanjeng Nabi, engko iso wusul nang Gusti Allah. Lah guru itu, lah wis teko Gusti Allah aja sampai enggak balik, lek enggak balik kok terus keenakan ning hadratullah itu terus mudo ngalor ngidul. Kuwi enak kuwi, tapi gawe wong awam kan enggak apik ya toh. Tapi bagi orang-orang tertentu kalau sudah wusul itu baju, kelambi segala macam garai ribet ngono lho. Enake ya apa? Enake ya oryanan. Makane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam ungkapannya ya, idza ataitumuni fa'tuni oryanan, itu kan. Itu ungkapan yang paling terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam hal pasulukan atau qadiriyahnya. Idza ataitumuni fa'tuni oryanan. Itu dalam Sirrul Asrar itu kayak begitu. Buku namanya Sirrul Asrar. Rahasianya rahasia. Kalau kamu mau datang kepadaku, datanglah dengan telanjang bulat. Ini isyarat, ini kinayah. Makanya Ibnu Arabi, Asy Al-Kabir dalam Futuhat Makkiyahnya menawarkan kepada kita pendekatan metafora simbolik. Artinya apa? Bahwa seluruh kejadian itu dimaknai sebagai simbol, sebagai ada makna kiasannya. Ojo ditangkap syariat bloko. Lah engko teko mara muda blejet maksudnya lek teko berguru pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya toh? Syekh Muhyiddin, ya toh? Abdul Qadir Al-Jilani itu ojo nggawa paham. Nanti kalau kamu punya paham berbantah gitu loh. Maksudnya lepasan, kosongkan botolmu. Gelas wis sebarate nggawa gelas njaluk banyu. Ojo gelas mbok isi ini minta diisi dia nanti tumpah itu loh. Makanya yang dimaksud oryanan itu makanya kiasan. Baik. Itu barangkali muqaddimah. Tadi malam kan aku menghadiri acara ini Gus Yusuf, Kiai Haji Yusuf, silaturahmi ulama dan umara di Gus Yusuf itu. Terus Mama kan memberikan sayembara itu di grupnya itu. Ini ayo siapa mana apa itu? Apa? Lah suruh ngasih hadiah sekarang tak kasih hadiah. Yang bisa menebak atau menebok dengan tepat itu empok, kebetulan ketua pondoknya, hadiahnya 100.000. Sini Pok, terima Pok ini. Ya, salam teman ya. Selamat ya Pok, semoga berkah. Nanti disedekahi Pok, jangan dipakai sendiri. Disedekahi. Ya. Disedekahi berapa itu untuk beli pokes apa ya, sisanya dipakai sendiri. Baik, jadi Nabi sendiri juga sering begitu. Ayo siapa bisa kita kasih hadiah ini gitu ya. Bahkan Sayyidina Ali saja pernah dites. Siapa bisa sholat 2 rakaat khusyuk. Kalau bisa khusyuk nanti tak kasih, miring kamera nih Mas. Tak kasih hadiah apa itu? Sorban. Pilih yang hijau apa pilih yang merah gitu ya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali yang tampil. Pada rakaat pertama khusyuk, artinya concern lah, bahagia dia. Pada rakaat kedua mikir pas sujud, wah saya tak milih sorban yang hijau. Artinya kan Kanjeng Nabi sendiri itu biasa memberikan hadiah kepada para sahabat dalam rangka keakraban. Lu Kanjeng Nabi ki seneng guyon lho. Ojo Islam itu
Jadi gini loh yo, nangkap agama iku aja mek Islam tok ngono lho. Agama itu pilarnya 3. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Islam itu gak ada gunane lek gak mbok imani. Nah, Islam iman itu gak ada gunane lek gak mbok ihsani. Makanya saya kaitkan dengan pertanyaan ini, menanggapi juga ini siapa Pak Basalamah ya. Katanya kok wayang ini diharamkan apa dimusnahkan. Budaya itu jangan membudayakan tradisi, tapi tradisikan Islam, atau jangan mengislamkan tradisi tapi budayakanlah Islam. Jangan mengislamkan budaya, misalnya wayang jangan diislamkan loh. Iki mikire mencelek. Jadi dikira Islam itu ya Islam itu kan Islam itu agama. Gitu. Ngene lho, agama itu basa apa sih? Makanya mikirnya aja cetek lah. Jadi memang katanya Pak Said ya, Kang Said ya, Yai Said itu memang kadang-kadang kalau jenggotnya kedawan memang rada ya. Lek jenggotnya kedawan itu dadekne uteke ketarik yang jenggot. Cari. Iki guyonan lho, enggak tenanan lho, iki guyon maksudnya. Maksudnya jangan ngono lah, lek wis ngenakane panjang mbok ya panjang oleh aja pendek sumbu ya. Agama iku ya agama iku dudu bahasa Arab. Itu bahasa Jawa. Ageman artinya, ya enggak? Ageman iku baju. Ya toh, aja sampai wong ki enggak berbaju, ning ingat baju iku dhewe-dhewe. Ya toh? Ukurannya beda-beda, ning aja sampai enggak berbaju, aja ngono lho maksudnya. Angel jelaskan wong ini ya. Dokter tapi kok enggak mudeng karo filsafat ngono, atau enggak mudeng karo mikir, alias enggak punya pikiran. Maaf ya, maaf. Guyon iki guyon. Kapanlah ketemu saya biar rada cerdas. Ngopi bareng, ngopi kental. Cek ngerti sing diarani din. Din iku apa sih? Din iku apa sih? Lah iku lho. Inna dina indallahil islamu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa humul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Makane aja mek diterjemah apa nek tekstual lafat ku ono maksude, aja gegeran perkara kopi, maksude dikeki kopi gawe apa to Le? Gawe apa nduk? Ombenan. Carane ngombe. Lah, sing bener carane ngombe diuruki, lepek piye lah terserah. Ngono. Terus ben roh rasane ngono. Aja miru kopi, pokoke lek enggak kopi suwalah ngono tok. Apa kopi? Apa sih kopi? Ya pokoke kopi. Lho, kopi macem-macem lho ono. Iya toh? Maksudnya apa kopi kuwi ngono lho, aja mikir tekstual, aja mikir lafat. Pokoke lek enggak Islam lho, pokoke kudu Islam, pokoke Islam jeneng Islam lho. Islam itu apa tuh? Islam itu kedamaian. Apa yang harus kamu damaikan? Yang pertama dirimu sendiri. Baru kamu bisa berdamai pada orang lain. Maka disebut dengan rukun Islam. Islam itu mendamaikan. Yaitu aslama yuslimu islaman. Ya apa belajar neng luar negeri. Neng Madinah kok nggak paham morfologi. Nggak paham ilmu shorof. Ya. Makanya Islam itu produknya salam, maka assalamualaikum wujudnya warahmatullah, wujudnya lagi wabarakatuh, ya toh. Dimulai dari Islam. Apa Islam itu? Menundukkan dirimu yang harus kamu tundukkan. Apa? Dirimu yang dalam dirimu itu ada nafsu, apa kemauanmu harus kamu pimpin. Yang ammarah bisu, ya toh, mendorong kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu surat Yusuf, ya know? Dicek nanti. Ya apa lek maca Quran iku? Ya apa mangkane akeh kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu, ya know? Betapa banyak wong ahli Quran ning Quran melaknat. Kenapa? Tekstual itu dimplok. Jadi mek kopi Quran lho, maksude apa ngono lho. Maksudnya apa, maknane piye, terus prakteknya bagaimana, ngono lho, ya toh. Ben, manjane pendek sumbu.
Kadang-kadang setuju juga ya dengan pendapat Abu Ya Said itu. Semakin panjang jenggot, maka semakin ya Said kan dengan gitu ya. Dulu sampai diprotes banyak orang. Semakin panjang jenggot, semakin ya itu kalau beliau kalau ngomong di publik kayak begitu dulu. Nah, padahal kalau ngomong dengan kita guyon, ini tidak ada kata-kata gitu. Jadi Abu Yasa itu berbalik. Kalau di publik itu koyok keras itu. Kalau di, ya Masya Allah. Saya itu berteman akrab dengan beliau. Ya, akrab banget. Gitu. Ya, sering ke sana sama mama ke PB kantor di rumah Cikanjur. Itu kalau bergaul biasa gini ya kayak orang biasa gitu loh. Jadi wis kayak orang biasa tawa tuh ya menghormati orang kayak bocah. Wis pokoknya kayak orang kayak bener-bener orang tidak berilmu ya. Tapi begitu dia tampil di podium ya Masya Allah. Penguasaan apa? Qur'annya, penguasaan budayanya, penguasaan tarikhnya, penguasaan apa? Hadisnya luar biasa. Analogi kiasnya itu luar biasa. Orang dobit ya, hafalannya kuat sekali. Kuat sekali hafalannya. Beliaulah yang menulis tesis atau disertasi dengan 1000 marja lebih, 1200 sekian buku. Marja itu kan ada di belakang buku Al-Maraji, ya toh. Kalau kamu referensi kan, ya, itu 1200 sekian. Itu. Yang golek buku sakmono ya angel dah ya, golek buku tentang apa itu. Nanti kamu buka disertasinya beliau, luar biasa. Seorang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Itu kalau di panggung itu kayak begitu yang ngomong. Semakin panjang jenggot, semakin keras ya. Padahal kalau ketemu biasa, Masya Allah. Apa hilimnya itu, sayangnya pada orang tawaduknya sama orang. Masya Allah. Berbalik. Makanya ojo terjebak. Lah orang fikih, orang syariah sering terjebak pada tampilan. Nggak dinyatakan. Siapa yang harus menyatakan? Dirimu harus menyatakan. Bagaimana menyatakan? Ya ketemu ya apa ngono carane. Kadang kan kita roh wong surbanan, wong apa wis weran bingung. Wah, kudu ya apa ngono kan? Mergo ternyata dinyatakne ngono, dirasakne. Kalau kamu nggak mampu menyatakan supaya nggak tertipu maksudnya. Supaya tidak tertipu karena dunia ini penuh penipuan loh. Makanya ojo digawe tipuan, digawe sing sidik. Bagaimana? Ya menyatakan. Kudu amanah enggak iki? Kadang kita di forum di majelis kan gitu ya, ada begitu misalnya di manten aja. Begitu apa ana wong gawe ngene-ngene apa iku? Ngene-ngene terus ya apa ngono tampile wis bingung kabeh padahal macane enggak keco. Enggak keco piye? Pakai teks. Akhirnya dipaksa suruh doa karena tampilnya begitu. Monggo doa. Akhirnya macane keliru kabeh. Tapi kadung sing ngerti sing ro sing ngerti, sing enggak ngerti ya amin ngono ae. Wis jenenge enggak ngerti ya ora apa-apa. Wong doa juga bukan teknya kan. Doa itu hakikinya sirri dan akhfa kita kepada Allah. Ya enggak rewel ning maksudnya iki kon hati-hati. Ojo terjebak pada syariah, ojo nyerengat bloko. Kuwi Habib ya. Ya wis celukun Habib kan kekasih kan. Mergo tampile kaya Habib wong Jawa tapi motone ombo terus ya apa ngono. Terus ya apa piye ngono terus wah. Lah maca salikin apa zalikin. Saking fasahe. Saking fasahe. Lah iya maksudnya ya piye ya. Ya ngene lho ya. Ngono aja ngono. Wong Jawa kan gitu. Lah, saiki masalah wayang ya. Ya Allah, wayang kok diharamkan iki piye to, Kang? Mikirmu piye? Apa to wayang? Wayang itu kan wayang. Biyen ku ngene lho ceritane. Didik ya cerita Didik. Kalau sandiwara pemainnya kan orang, film pemainnya kan orang. Kalau sudah main apa pacaran atau apa itu pacaran tenan gitu loh. Tampilnya pacaran tenan. Soalnya kalau nggak tenan nanti kroso sutradarane itu. Nah, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga gawe wayang. Senengane wong Jawa dulu kan sandiwara, lodrok, ketoprak, kan ada kan? Apalagi ya tayupan itu kan pemainnya kan
pemainnya kan wong. Lah itu nggak bisa dihapus karena itu tradisi yang sudah mengakar dan kuat. Ya pelan-pelan dikasih perimbangan namanya wayang. Kanjeng Sunan Kalijaga ya nggawe sandiwara dalam rangka dakwah. Ngenekno kaya cerita apa ngono ya, misalnya cerita tarikh apa lalu ditampilkan dalam bentuk sandiwara. Didukani karo Kanjeng Sunan Raden Rahmat, Sunan Ampel. Gak oleh ngono kuwi. Lah kuwi ana wedoke ngono lah ngono wis akhire Kanjeng Sunan Kalijaga gawe kulit mati, makane wayang masih to wayang iki pacaran. Pacaran sing pacaran sapa? Dalange lho. Iya enggak? Misale iki jenenge Bratasena ya. Wah. Kowe lek mau mikir piye to Kang? Aku kok mbok haramne. Sing haram iku lek aku mbok pangan. Oh, maksudnya ngene saking apa? Jadi Bratasena pacaran karo Arimbi ya Bratasena iku kulit mati, sing ngomong ku ya dalange. Misale mari pacaran duduk bojone ya urung tau rabi soalé. Mari pacaran dikumpulne mlebokne kotak, ora bakalan meteng. Ya enggak? Nah, ngono loh mikire lah Masya Allah. Dan luar biasa wayang itu. Apa itu? Isinya itu yaitu ajaran tasawuf gitu loh. Ajaran totalitas beragama yaitu Islam, iman, ihsan dan iqan. Kalau Islam saja yang kau tampilkan ya alias kebenaran saja yang kamu tampilkan ya kamu akan saling menyalahkan gitu. Demikian pula kalau imanmu saja yang kamu sajikan ya kamu akan mudah mengkafirkan orang lain. Maka yang kamu sajikan adalah ihsanmu. Jadi Islam ditangkap oleh iman kita, lalu disajikan dalam bentuk ihsan. Apa itu? Kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Keyakinannya beda-beda itu loh. Apa? Kebenarannya masing-masing. Benare kono ya orang Katolik meyakini sing bener Katolik, orang apa? Kristen, Protestan sing bener Protestan. Mereka juga mengimani sing paling mukmin, misalnya sing paling beriman dia, yang lainnya kafir, kan boleh begitu. Pokok nggak mbak ungkapno nggak masalah itu loh. Nah, yang kamu sajikan apa? Ihsanmu. Apa? Ihsanmu al akhlak al karimah. Kabeh agama mengajarkan kebaikan. Lha ana ajaran agama mengajarkan kejelekan itu dudu agama lah itu. Nah, makanya kita sebagai muslim, maka ada sebutan kita, muslim. Muslim itu siapa? Muslim itu orang yang bersedia menerima amanah teks agama. Mukmin itu apa? Orang yang bisa diamanai gitu. Jadi orang mung nrimo tok, lek muslim nrimo, lek mukmin itu bisa dipercaya karena diamanai, enggak dikhianati itu loh. Terus muhsin apa? Ya karena ono pasrahan kayak gitu dilakukan dengan baik. Kenapa demikian ya? Karena mungkin semua itu atas dasar keyakinan bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu atas izin Allah. Ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Nah, tundukkan dirimu itu agar dia tunduk pada Allah sampai timbul keyakinan pada dirimu bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu atas izin Allah. Namanya musyahadah. Bagaimana sifatmu, bagaimana sikapmu, bagaimana kamu mensikapi semuanya itu, kamu diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Itu di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayatnya 99. Berapa menit mah? Udah ya? Udah 20 menit ya? 27 diakhiri. Nanti habis ini akan menjawab ini Dorce. Kenapa? 40 menit ya? Oke. Baik. Ini yang pertama ya tentang wayang. Kenapa? Ojo ditanggapi lah. Itu yang menurut saya orang mengatakan wayang itu haram itu kalau dikatakan goblok kan enggak aneh ya. Ya lek mbok pangan. Kalau ceritanya? Ceritanya bagus-bagus. Ceritanya kan penuh makna lah. Lagi pula juga tergantung dalangnya. Tergantung wayang iki lah mbok kapakne kaya apa gak iso apa-apa, ya enggak. Wayang kok haram, ndek endi lek mbok pangan baru.
Tapi lah enak ya ora apa-apa ya. Cek gua pegel aku saking jawabnya kok angel ngono. Cek nemene lah. Nah, sekarang Dorce ya. Tentang almarhumah Dorce. Ada yang bertanya ini, bagaimana memakamkan atau apa ya, merawat jenazah tidak sesuai dengan wasiat mayit ketika masih hidup. Kan Dorce mewasiatkan agar di apa? Di Pulasara apa ya? Di Pulasara apa? Di rumat ala perempuan, ya toh? Pernah ya, saya pernah ketemu di Palembang. Di Riau, ya, di Riau. Orangnya baik, masya Allah. Baik sekali. Dan ya namanya, ya memang orang baik dia. Dan Dorce itu muridnya Gusmi. Ya, Dorce itu muridnya Kiai Hamim Jazuli Gusmi Peloso. Jadi orang baik. Nah, ada yang bertanya, itu bagaimana hukumnya memandikan, mengkafani, mencolati, menguburkan tidak sesuai dengan wasiat mayit. Maksudnya apa? Kan Dorce berwasiat agar supaya di Pulasara ya istilahnya. Yang di Pulasara. Ya ngono-ngono lah pokoknya, merumat. Di rumah ala perempuan, ala jenazah perempuan. Tapi kemudian ternyata dimakamkan atau disolati dan dirawat ala laki-laki. Lagi ini ya, saya ingin menjelaskan bahwa gini. Apa ya penjelasannya itu? Gini. Ya. Kajian saya ini kan thariqah ya. Kajian saya itu filsafat sebagai analisa atau psikoanalisa untuk mengkaji, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis ya. Lalu tasawuf itu bicaranya 5 kan? Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus ditundukkan. Nafsu yang harus dikontrol oleh iman, nafsu yang harus ditundukkan oleh iman, nafsu yang harus dikontrol oleh ilmu, nafsu yang harus dirasa oleh nikmat, nafsu yang harus diawasi oleh takwa. Apakah taat benar apa enggak? Itu jadi 5 itu. Lalu thariqah itu bicaranya tidak pernah bicara hukum. Maka thariqah itu syariat, thariqah hakikat marifah, bicara kebaikan. Api piye ngono, jadi ihsan. Bukan, maka produknya bukan hukumnya adalah, tidak begitu. Nah, walaupun begitu saya jelaskan dalam aspek thariqahnya, dalam aspek tasawuf, dalam aspek filsafatnya. Kenapa? Bagaimana itu Dorce itu? Maka bagaimana hukumnya saya tingkatkan menjadi apa hikmahnya? Ya toh? Dari bagaimana hukumnya menjadi apa hikmahnya? Karena hukum hikmah itu sama gitu loh. Hakama yahkumu dengan hakimah yahkumu itu sama produknya. Semua produknya hikmah. Yaitu rasa. Apa? Rasa keadilan. Di mana rasa keadilan itu? Rasa keadilan itu dalam amanah. Sifatnya iman. Maka kalau Anda berhukum hanya hukum tidak memproduk amanah, rasa keadilan, Anda baru terjebak pada lafaz. Belum sampai pada tujuan hukum. Hukum itu untuk rasa keadilan. Prosesnya namanya hukum. Produknya hikmah. Maka kalau Anda hanya bicara hukum dan hukum lalu menghukumi, Anda belum sampai pada tujuan, belum memproduk. Nah, kalau belum memproduk ya gerutuk-gerutuk tok, klotok. Bagaimana produksi triplek ya? Apa suaranya? Pabrik klotok. Tapi kalau sudah jadi triplek baru bisa digunakan ya toh. Minum air putih. Belakang. Itu ada air putih. Ambil gelas sendiri, di dapur ada gelas. Jangan menyiksa diri. Ya. Nah, kembali ke awal ya. Jadi hukum itu produknya hikmah. Makanya hakim itu jamaknya hukama. Ya toh? Hakim itu ahli hikmah. Ya toh, ahli hikmah. Jadi gini ya. Kalau Anda hanya berhukum ria, tidak sampai pada hikmah, maka Anda baru memproses, belum sampai pada tujuan. Anda baru berjalan
belum sampai pada tujuan gitu kan. Ya, baik. Bagaimana hukumnya? Nah, apa hikmahnya Mbak Dorce itu? Ya gini loh, Anda harus yakin ya bahwa yang meninggal itu nafsu diikuti oleh jasad. Orang kalau sudah pindah dari dunia ini, ya toh, sudah tidak berjenis kelamin lagi. Namanya mukmin. Mukmin itu rasanya berupa rahmah, kasih, sayang. Jadi isinya orang kalau sudah meninggal tuh gak ono lanang gak ono wedok. Dikatakan laki-laki karena mudzakkar kan. Laki-laki dengan rojul beda loh ya. Kalau rojul itu kaki, simbol itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan laki-laki, tapi sifat kelaki-lakian. Apa sifat kelaki-lakian itu? Ya kuat, cepat jalannya gitu loh. Itu tidak hanya untuk kaum laki-laki, kaum perempuan juga ada gitu loh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa nisa itu? Kelemah lembutan. Maka yang punya apa? Sifat kelaki-lakian, dialah yang memimpin. Tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Apa jenis kelamin laki-laki itu? Mudzakkar namanya. Apa mudzakkar itu? Ya karena ada, mohon maaf ya, ada itunya itu loh. Disebut dengan mudzakkar. Tandanya ada itunya. Maka perempuan juga disebut dengan mu'annas. Apa mu'annas itu? Ya itu mu'annas, bukan pakai sa ya, bukan sin ya. Beda ya mu'annas pakai sin dengan sa. Kalau mu'annas pakai sin hanya berkasih sayang. Tapi kalau mu'annas pakai sa itu ya, mohon maaf ya, alat kemaluannya itu dalamnya mu'annas. Apa? Ya itu. Ya alat kelamin perempuan namanya mu'annas. Ya. Kalau mudzakkar alat kelamin laki-laki, alias lanang wedok itu, laki perempuan itu tandanya itu. Diarani lanang atau diarani mudzakkar mergo ana itunya. Diarani mu'annas mergo ana itunya. Tapi kalau rijal itu kaki. Maka simbolnya kaki itu apa? Metaforiknya apa? Gitu kan? Kiasannya apa? Simbolnya kaki. Kiasannya apa? Ya itu kekuatan, lari kencang. Dialah yang memimpin. Ya, nisa, wong-wong sing enggak punya. Nisa itu simbol kelemah lembutan. Wong sing loyo, ora mentoloan, ya apa itu dipimpin wong sing tegas. Ngono maksudnya. Orang yang punya ketegasan lah yang memimpin, gitu loh. Jadi pemimpin lo. Ditakoki kono, nggih lek menurut kula ngeten, tekoki wong liya, ya bener kono, bener akhirnya wong tukaran ngono lho. Jadi enggak punya ketegasan jangan jadi pemimpin. Pemimpin tuh punya ketegasan. Roh barang, bener, barang salah. Cerdas dan cermat. Jangan hanya cerdas tapi enggak cermat. Ya. Moco enggak gelem, lalu menghukumi sesuatu yang tidak tahu. Nah, ini enggak pleki pemimpin, enggak pleki. Pemimpin ngene iki mudhun ae ya, rumangsa dhewe lah. Ya toh? Moco ora gelem. Maksudnya ana surat enggak diwaca lalu pikirane dhewe ngomong, "Lho surat iki lho wacanen dhisik." Ngono. Baru misale kowe dadi ketua PKK ya. Kan minta semua warga wajib menyetorkan kakak, ya, misalnya ya, kartu keluarga. Wis disetorne, lalu ditanya, mana kakaknya? Lah sudah disetorkan itu. Lihat WA. Misalnya, urung diwaca wis nyelokno. Kok sampean enggak setor-setor sih? Loh, sudah itu dibaca. Oh, enggak terbaca, tolong kirim lagi. Loh, ngono iki jenenge namanya tidak cermat. Kenapa? Ucapan pimpinan itu hukum, itu loh. Ya, ngerti ya? Nah, baik. Apa hukumnya, apa hikmahnya Mbak Dorce? Nah, dalam aspek tasawuf, dalam aspek filsafat, dalam aspek thariqah, sebaiknya yang paling bagus ya dimakamkan ala perempuan. Ya, kenapa? Yo sesuai dengan wasiatnya. Orang itu hakikatnya kalau sudah meninggal enggak ada jenis kelamin. Ya toh, enggak ada jenis. Jadi kasih sayang wae. Maka ketika Allah maghfir lahu warhamhu wa'af. Itu ya karena dia selama ini perempuan. Walaupun dan bahkan dulu sudah dinyatakan oleh MUI dia itu perempuan. Dihukumi perempuan, di dalam KTP-nya juga wanita ya. Mungkin saya enggak tahu. Tapi kalau saya jawabannya hukumnya, saya jawab hikmahnya. Hikmahnya apa? Menurut saya
secara arif ya sesuai dengan harapan dia supaya nggak kecewa. Kenapa? Kalau kecewa itu garai ragu, kalau kecewa itu garai mangkel, mangkel itu garai tidak bersama Allah. Orang kalau mangkel nggak dibersamai oleh Allah, tapi orang kalau bahagia senang diridhoi oleh Allah. Karena orang senang itu ridho. Kalau kamu ridho, Allah ridho, maka raditu billahi robba wa bil islami dina. Kalau kamu bisa ridho kepada Allah, ya toh, baru kamu bisa ridho dengan Islam. Kalau kamu belum ridho dengan Allah, nggak bisa dengan ridho dengan Allah. Dan kalau kamu belum ridho kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka kamu nggak bisa ridho dengan Islam. Bagaimana ridho dengan Allah itu? Ya kamu harus yakin kuwabeh kuwi yang menciptakan Allah itu loh, ojo rewel. Ya wis sesuai dengan wasiatnya saja. Perempuan ya perempuan, itu baiknya loh ya hikmahnya. Adapun sekarang sudah dimakamkan ala laki-laki ya rasa digegeri bene. Wis ngono kok rame. Hakikate wong tasawuf itu enggak, wong kalau udah di sana itu enggak laki enggak perempuan. Rahmah, mukmin jenenge ya. Mukmin dan kafir, enggak lanang enggak wedok sifat. Ingkar dan tidak ingkar. Mukmin itu oleh bayaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang mati itu nafsu diikuti oleh jasad yang berjenis kelamin. Yang mati itu nafsu diikuti oleh jasad yang berjenis kelamin. Mati. Lah sedangkan mukmin tidak mati, wafat. Mukmin itu tidak berjenis kelamin, dia ada pada orang berjenis kelamin perempuan, ada pada orang yang berjenis kelamin laki-laki. Mukmin sifatnya rahmah, kasih sayang. Dia tidak mati, dia menjalankan tugas dengan baik, wafat namanya. Maka kalau matinya nafsu diikuti oleh jasad itu pestanya mukmin. Apa itu? Mendapatkan ujur, pahala, balasan, bayaran dari Allah. Apa wujudnya? Masuk surga, bebas dari neraka. Itu loh. Kenapa? Karena mukmin bersifat. Orang yang mengikuti imannya bersifat mukmin disebut dengan mukmin. Kalau kamu mengikuti imanmu, kamu bersifat mukmin alias orang mukmin. Kalau kamu mengikuti nafsumu, mengikuti nafsumu, kamu bersifat kafir, ya toh, nggak mau mukmin, nggak mau iman, nggak mau sholat, ya kamu akan mati ngikuti nafsu kamu akan mati bersama dengan jasadmu atas kematian nafsumu. Sakit kamu, benar ya nggak? Maka yang sakit itu jasad, disiksa jasadnya. Kalau kamu tidak mukmin, lek kamu mukmin nggak melok jasadmu, kamu nggak neng kuburan dok. Yang di kuburan itu jasad. Kamu tidak di kuburan, di mana kamu? Di barzakh. Maka alam kubur dengan kuburan tidak sama. Barzah itu alam antara, batas. Apa itu? Ya cedek swarga. Alam enak gitu loh. Ibaratnya kita belum menikmati sate sudah kena bau sate dan itu enak banget gitu loh. Alam enak nunggu yang lain. Makanya yang alam barzah itu diceritakan wong podo nyelui awak. Sampeyan dicelui karo mbahmu. Ayo pok ndang rene ning kene lho po enak. Ngono lah asline ning ngono. Ayo inai kene lho po enak. Ngono. Mangkane maino rasa. Nikmatmu uripono. Ya ta. Ben ono percaya nang Gusti. Allah lek kowe fikih tok kon percaya, lek kamu syariah bloko, lafat bloko, kon percaya nang Gusti Allah iku angel. Aja mek gur lafat tok. Lafat itu misalnya Surabaya 85 kilo tunjuk arah ke utara. Itu lafat itu. Syariah itu. Mek lafat tok ra iso percaya kowe. Makane tangkapan maksudnya apa kowe? Nah, ya ternyata nyang Surabaya kowe nyatakno ben ono percaya. Lek wis percaya anteng kowe. Lah lek kowe lafat tok, teks tok. Quran itu teks tok, hadis itu teks tok. Enggak ditangkap maksudnya. Ya angel kan percaya, makanya tangkap maksudnya, temukan maknanya, lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari supaya timbul keyakinan. Nek wis yakin, waduh, iya yakin, dewe-dewe.
Aja mikir delok kopi lho, kopi, pokoke kopi, wis pokok kopi lho. Lek kowe ora ngombe mosok roh rasane. Ya toh, pokoke kopi. Makane nah, ya apa maksudnya? Kongkon ngombe, diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Ono rasane percaya aku, Bar. Ya enggak? Aja mikir nikah. Nek enggak nikah. Percaya kok endi? Pokoke nikah. Apa nikah? Ya pokoke nikah. Ngomong tok ngalor nikah, enggak ndang nikah. Ndang nikah. Oh, aja mikir akdu nikah tok. Maksudnya nikahi kongkon akad, kongkon ngelamar khitbah terus akad gitu. Aja mek akad tok. Mari akad apa? Nyatakno apa? Nikah tenan apa maksudnya? Tidur. Aja turu tok maksudnya. Marung-marung. Ya apa nikah itu? Enggak penak ternyata. Kok enggak penak? Lah ya apa? Tapi pokok enak. Ngono. Ora penak kok nikah iku. Lho enggak penak toh? Aduh, lek ngono lho. Lho ya apa kok enggak penak? Tapi mbok enggak penak tapi pokok enak. Ngono beda toh. Lek penak itu kan penak, tapi lek enak ngono. Iku kuwi baru kowe ya yakin. Mergo apa? Ketemu maknanya. Aja mikir nikah. Maksudnya apa nikah iku? Akad. Apa akad itu? Ya ora cukup akad. Ya turu ora turu tok. Ya apa? Ya. Terus ya ngono. Terus piye? Ya apa? Ya, lha ngono kuwi, ngono lah sembuh lah kono arepmu dhewe. Islam ku ya ngono, aja mikir Islam tok, imanmu digawe. Terus ihsanmu dipasang, ikonmu barumu muncul ngono lho. Islammu iku digawe, ditangkap maksudnya, apa diimani maksudnya. Islam enggak ana gunane lah enggak mbok imani, gitu. Diimani, diolah, terus diihsani, dilakukan dengan baik. Apa itu? Al-akhlak al-karimah. Cinta apa siapa saja tanpa membeda itu lah ihsan. Wis pokoke gak iso aku benci nang wong iku ngono lho. Ana benci apa ora? Ya ana, ning aja diolehi. Aku gak seneng karo aja ngono. Aku aja ngono lho. Kuwi jeneng ihsan. Lah Islam, lek gak Islam. Lek diwalek kowe. Kon lek gak Katolik, kon lek gak Hindu, kon lek gak Buddha ya apa? Tukaran. Wong agama gawe tukaran. Makane aja mamer-mamerno Islam, aja nunjuk-nunjukkan iman, tunjukkanlah, sajikanlah ihsan. Ya toh? Cek timbul keyakinan. Makane ana 4 pilarnya itu. Islam, iman, ihsan, baru ikon. Cukup ya? Cukup. Berapa menit, Mas? 40. Wah, baik. Kita akhiri dulu dengan nyanyi ya. Lama enggak ini. Lama. Ini para pemirsa pada rindu suaranya empok. Jabri ke saya. Ya. Baik, yel-yel dulu sebelum nyanyi. Anti ngeluh santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma. Apa? Selali untuk Allahumma kiti kita sugih ati sugih arto. Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimyang jos pleng minta doa hafal Quran karena ada ini salah satu pemirsa yang minta dibaca untuk apa mungkin tak baca pelan-pelan yang dimaksud minta teksnya
Ya didengerin aja ya sementara Ning Hida Ibu Nyai Anjum, Anjum Al-Azuri itu ketua Tanfidiyah MBCNO cabang NO Sukorjo, ya Pasuruan, ya tetangganya Asabela. Yai Anjum itu bersahabat dengan Abi, istrinya bernama Ning Hida, ya minta supaya doain dia. Ya, saya doai pelan-pelan, tolong diputar aja Ning, diputar sering, seseringnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi, subhana man la ya'tadi, subhana man la ya'tadi ahlas samawati wal ardi. Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhanar ra'ufir rahim. Allahumma ja'alana fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'aw wa la ya'uduh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika anna wa alzim qulubana hifdha kitabika kama 'allamtana waj'alna natluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana وفرج به قلوبنا وأطلق به ألسنتنا واستعمل به أبداننا وقونا على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم آمين. Diputar aja sesering mungkin nggih, insyaallah diputar mawon. Mungkin mau apal-apal piyambak. Insyaallah napa sering membaca ini, kita kalau menghafalkan Quran itu tarosuh gitu loh. Begitu membaca sekali langsung hafal dan sulit untuk lupa. Nah, mudah-mudahan ini ada guna dan faedah, dan siapapun Anda silahkan. Ini bukan hanya untuk menghafalkan Quran tapi juga yang lain. Pelajaran yang menerima ini. Ini saya dapatkan dari Al-Maghfurlah Syekh Ahmad Zuhri dari Pandeglang, Menes Pandeglang. Ini guru Quran saya. Ya. Oke. Terima kasih. Ini karena baterainya lowbat, kita off dulu ya. Sebentar untuk nyanyi ya. Nyanyi cukup? Nyanyi satu lagu aja. Nyanyi lagu wajib, yaitu Shalawat Nahdiyah. Monggo silahkan vokalis kita Pok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam.
وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allahu Allah Tsabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdatil ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'i'la'i kalimatillah li'i'la'i kalimatillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Taib, nakhtatim wa nantahi liqa'ana al-yawm biqira'ati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.